Alhamdulillah. Puasa apa enggak? Alhamdulillah. Bapak-bapak ibu senang ya punya anak rajin puasa, punya hafalan Al-Qur'an. Ini luar biasa. Ini cara adik-adik membanggakan orang tua ya. Insya Allah adik-adik ini nanti akan memberikan mahkota kebesaran kepada orang tua kalian. Adik-adik cinta enggak pada orang tua? Cinta enggak? Cinta. Cintanya adik itu salah satunya dengan rajin menghafal Al-Qur'an. Salah satunya. Kalau orang Jawa itu mikul dhuwur mendeng jero. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, saya hari ini sangat bahagia bertemu dengan adik-adik Hafizah cilik. Ini memang impian dari kami sebagai orang tua. Anak itu nanti ke depan harus lebih baik daripada kami ya. Kita memimpikan nanti ada dokter yang hafal Al-Quran. Siapa yang ingin jadi dokter? Alhamdulillah. Tua masa pengen jadi dokter. Ya alhamdulillah, dokter yang hafal Al-Quran. Biasa. Nanti pasiennya banyak, sembuh semua. Amin ya rabbal. Seneng pasiennya. Waduh, aku mau berobat ke dokter lah. Itu yang hafal Al-Quran kan seneng gitu. Ya insya Allah barokah ilmunya. Siapa yang pengen jadi apa lagi? Siapa yang pengen jadi tentara? Ngancung tentara, Pak Polisi, siapa yang pengen? Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sebenarnya sering mendapatkan surat dari Koramil, dari kepolisian ya. Pak, ada santrinya yang hafal Quran, silakan masuk kepolisian, masuk militer. Jadi adik-adik semuanya ya, ini yang hafal Quran nanti akan mendapatkan prioritas untuk bisa menjadi anggota Polri maupun apa tuh TNI. Itu ya, luar biasa Pak. Yang pengen dokter nanti ya Pak, ini Bu, ini informasi aja. Ini sudah ada di depan kita. Kemarin anak-anak Darul Ulum itu pada dapat beasiswa. Bahkan salah satunya ada yang diterima di kedokteran UNJ gratis, nggak pakai biaya. Karena apa? Hafal Al-Quran. Artinya kita bisa loh. Apalagi adik-adik yang sudah kita mulai dengan 3 juz di MI itu insya Allah. Nanti lanjutkan di pondok ya. Kemudian yang pengen jadi dokter itu hafal Quran terus ya. Insya Allah nanti masuk kedokteran gratis. Kita rekomendasikan. Kemarin sudah ada yang berhasil. Satu, orang tuanya senang banget Bu. Namanya kedokteran, bayarnya aja paling enggak berapa Bu awalnya? 300 sampai 500 juta. Kalau Quran kita berat sekali, tapi dengan modal menghafal Quran itu insya Allah bisa. Itu di dunia Pak. Insya Allah Bapak Ibu menyekolahkan di MI program TAI nggak salah, ya nggak salah. Karena di situ minimal kita itu memberikan karakter yang baik, ya kan? Yang kedua hafal Quran. Ini sebagai modal kita untuk menatap masa depan. Apalagi nanti cerita akhirat ya, cerita akhirat sudah jelas lah Bapak Ibu tahu. Setiap anak kita baca Al-Quran 1 huruf 10 kali kebajikan, itu mengalir pada Bapak Ibu semua. Senang apa tidak Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 180. Itu aliran bacaan tadi ya. Bismillah saja mengalir kepada Bapak Ibu. Ya ini juga guru-gurunya. Ini guru-gurunya juga luar biasa. Walaupun gajinya pas-pasan, insya Allah nanti diganti di surga ya. Ya Tat ya. Kalau misalkan guru gajinya 6 juta, DMI 1 juta, berarti yang 5 juta nanti dikasih di akhirat. Amin ya Rabbal. Atau dikasih di dunia dengan cara yang lain, dikasih istri yang soleha, dikasih anak yang soleh-soleh, itu juga rezeki ya insya Allah. Kita merasakan sendiri Bapak Ibu, dengan dekatnya Al-Quran itu kita akan merasa
Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran kata Rasul, ya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena Al-Quran nanti di hari kiamat itu akan jadi pelindung kita. Syafi'an li ashabih, akan memberikan syafaat kepada sahabat-sahabat Al-Quran. Apakah sahabat Al-Quran itu harus hafid? Ya kalau bisa hafid. Tapi orang tua, guru, ya, yang telah berkontribusi insya Allah juga disebut sebagai sahabat Al-Quran. Ini sahabat Al-Quran yang penting peduli. Namanya sahabat, ya enggak? Bapak Ibu ya, sahabat Al-Quran tiap hari kalau namanya sahabat enggak ketemu rindu apa tidak? Kalau kamu punya sahabat yang baik banget pada kamu, sehari nggak ketemu, rindu apa enggak? Banget. Nah ini kamu rindu nggak pada Al-Quran? Sehari nggak murojaah, kangen apa enggak? Kangen bu. Bu gimana bu? Yang di belakang. Sehari nggak mbak nyimak anak-anak baca Al-Quran di rumah, kangen apa enggak suara anak-anak? Kangen, alhamdulillah. Mungkin bapak ibu nggak bisa secepat anak-anak ya, nggak apa-apa. Yang penting disimak, anak diberi motivasi. Insya Allah dengan dapat julukan sebagai sahabat Al-Quran. Saya sendiri Pak Bu ya, nyimak anak saya nggak bisa ngimbangi. Namanya anak-anak sekarang Pak Bu yang sudah paham nanti cara menghafal Quran ya. Buka halaman 230 blok, baca 10 menit, tok, 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 tutup, bisa baca, hafal. Itu kalau anak-anak. Kalau kita bisa nomor badan Bu, baca Quran 10 menit, tutup, suruh menghafal, bisa apa enggak? Kalau anak-anak bisa insya Allah nanti. Saya juga belum nggak bisa Bu ya, tapi anak-anak kok bisa saja heran kok, karena sudah punya ilmu. Insya Allah anak-anak nanti bisa. Kalau sudah lancar itu tutup 1 lembar 10 menit, ya suruh baca, namanya hafalan ziyadah. Ya, hafalan ziyadah itu seperti itu. Insya Allah bisa Bu. Insya Allah Bapak Ibu nggak usah putus asa, ya walaupun mungkin juga bacanya belum bagus, insya Allah ngikuti anak-anak, insya Allah pintar sendiri. Syukur yang sudah pintar. Ini bacaannya anak-anak kan sudah standar Bapak Ibu ya, sudah standar, pakai ilmu bacanya. Lagunya lagu apa Tat? Ustadz Rofi, lagu apa Ustadz? Lagu Ros. Nah kalau lagu Ros itu coba ada kepelangan sedikit Tat. Tadi yang kelas berapa ya? Kelas 4 ya, agak cepat sedikit nggak apa-apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Supaya nanti hafalannya dapat banyak. Kalau pelan-pelan nanti hafalannya lama. Tabarakalladzi biyadihil mulku, kelamaan nanti nggak dapat hafalan ya. Jadi agak dipercepat ya. Ini masukan agak cepat sedikit ya, yang biasanya 2/4 ya 3/4. Nanti kalau udah pinter banget agak cepat sedikit nggak apa-apa, tapi jangan mengkorup bacaannya ya. Nanti namanya bacaan hajar. Nanti kalau hafid yang sudah lincah itu bacaannya sudah hajar. Inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun hum azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan. Itu nanti ke situ agak cepat sedikit ya. Jangan terlalu lama, nanti hafalannya kalau kita murojaah habis waktunya, ya kan? Itu namanya bacaan hadir, agak cepat tapi tidak mengkorup bacaan. Makhrajul hurufnya tetap dikeluarkan sesuai hak-haknya, panjang badannya juga harus terjaga. Nanti perjalanan proses waktunya ada pembelajaran nanti untuk membaca hadir ya.
Adik-adik sudah luar biasa ya. Saya sendiri dulu ya adik-adik kelas 5 SD paling ya baru wadduha ya. Wadduha udah hebat banget dulu ya. Wadduha. Adik-adik sudah 3 juz. Berarti capaiannya adik-adik ini jauh melebihi saya. Bapak-bapak ibu ya, keberhasilan adik-adik kita harus dikawal, di rumah harus dikontrol bacaannya. Mutabaahnya harus disimak ya. Supaya ini bisa sinkron antara sekolah dan rumah gitu. Bahagia sekali Bapak Ibu punya anak-anak yang senang Al-Quran, menjadi sahabat-sahabat Al-Quran. Ketika sehat, sakit, apalagi ketika sakit, apalagi nanti kalau kita suatu saat sudah tua, mau sakaratul maut, wah ini baru kita sudah meninggal, kita akan merasakan betapa beruntungnya orang yang mempunyai anak senang Al-Quran, syukur hafal Al-Quran. Bapak Ibu kalau pas sedang sehat pulang dari kerja, anak-anak di rumah pada murojaah Al-Quran, senang apa enggak Bapak Ibu? Senang sekali. Capeknya jadi hilang ya Bu ya. Gak capek anak-anak kok wah sudah menghafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insan ya ila akhirih. Menghafal Quran. Wah, senang banget. Capeknya jadi lelah. Ya capeknya jadi habis. Ya lelahnya hilang gitu. Kalau pas sakit juga insya Allah dapat mempercepat kesembuhan. Anak-anak ini kan sudah belajar karakter ya. Kalau dengan ibunya harus sayang ya. Ketika bapak ibunya sakit dipijetin ya adik-adik ya. Kalau bapaknya kecapean sakit dipijetin ya. Mana yang sakit dan capek bapak ibu? Oh ini sambil mijeti, sambil murojaah. Ada nggak yang kayak gitu? Mijeti ibunya sambil murojaah. Oh, mijeti ya seneng banget itu. Wah, semari ibu nih. Gak perlu tuku obat, obatnya saking anaknya. Ini pahalanya luar biasa. Suatu saat ketika malaikat Israel sudah mau menjemput kita juga, ini pengaruh jahat itu akan masuk ke kita Bu. Ketika suatu saat nyawa kita mau dipanggil malaikat Israel itu pengaruh jahat mau datang, mempengaruhi diri kita, jin itu. Dengan daya tawarnya, ada yang ditawari ini, tawari ini. Ketika kita dipagari dengan bacaan Quran anak-anak kita, dipagari dengan kalimat tahlil, maka setan itu nggak bisa masuk karena takut dengan bacaan Al-Quran. Maka senang punya anak 3 hafal Quran semua ya. Wah senang banget. Pulang dari Jakarta langsung, wah bapak lagi baca Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Siapa yang hafal? Siapa yang hafal Ar-Rahman? Berapa ayat? Maju. Siapa yang berani hafal? Yang maju. 3 ayat. Iya, enggak apa-apa. 3 ayat dong. Itu ayat. Ar-Rahman sih juz berapa ya? Oh 27 ya. Ya juz 28 apa ya? Tabarokah ya? Al-Mulk ya? Apa? Al-Mujadalah kan tadi sudah. Al-Mulk. Kuis. Jalur kuis. Oh ini. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa? Surat apa? Surat apa dulu? Jawab dulu. Wallahu ala kulli apa? Ya ini terusnya. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi
Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Apa? Berani? Ini. Ryan sini, pintu apa? Ini coba mau tes ini surat As-Saff ini ya. Ini sampai selesai apa enggak? Ya nanti saya bimbing ya. Ya ini Ryan luar biasa. Apa? Nanti kalau lupa dibimbing oleh Ustaz. Bismillah dulu, mentalnya disiapkan. Mic-nya berdiri biar benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi Ili sabillah. Sofa. saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa itu qala Musa. إذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم للحواريين نحن Itu yang terakhir di Bani Israel dulu. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. من أظلم ممن ذكر بآيات Terus wa faman adlabu min aftara 'ala al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam. Allahu la yahdi القوم الفاسقين هم الذين والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. ولو كره المشركون. Hah? Terus apa tat? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya terakhir ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Coba. Ansarallahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin nahnu ansari ilallah. Qala al hawariyyun nahnu ansari ilallah Ansarullah. Wa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafara ta'ifah wa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim. fa asbahu zahirin. Nah, luar biasa apa ya Pak? Ini saya sendiri hafal ya, tapi kalau ditonton Bapak Ibu juga lupa, apalagi anak-anak. Nah ini maka perlunya tampilan tuh kayak gini, sudah hafal di belakang, ketika tampil ambiar ya, karena fokusnya kemana-mana. Termasuk saya juga gitu, kalau ngimami kadang-kadang bulai kemana-mana, apa tanggal tua ya, apalagi angel maning. Tapi nggak apa-apa, sudah hafal, saya yakin dapat. Kalau nggak hafal nggak bisa teruskan Bapak Ibu ya. Nah, saya kadang-kadang juga nyimak hafidah juga biasa lah, ketika salah banyak dipandu ya, memang seperti itu menghafal Quran itu ya. Minta hadiah enggak? Mau hadiah enggak?
Ya, dia ya. Dikit aja lah Bapak. Ini 100 tapi berbagi. Satu lagi ini berbagi nanti 50-50, satu lagi. Saya mau nggak tes nanti dibagi dua ya. Ditukar nih 50-an, kebanyakan 100 lah. Tukar 50-an, satu lagi 20 aja ya Bapak. 20. Orang kok bagus temen kamu ya. Nanti kalau kamu jadi penjual payah ini Pak. Bangkrut baik. Tuku 50 didorong 20. Nah, nanti dulu ya. Siapa lagi yang mau? Ya, mau tampil sini, sini. Ya, perempuan, satu laki-laki, satu perempuan. Siapa? Yo Al-Mulk, siapa yang bisa? Ayo sini. Apa Al-Baqarah? Al-Baqarah, Al-Mulk. Lainnya. Ya kalau Al-Mulk gak apa? Tadi ditampilkan nggak Al-Mulk? Oh kemarin sudah. Apalagi yang nggak panjang suratnya loh? Al-Baqarah ayat 1 sampai berapa? Sampai 30. Hah? Ayat 1 aja ya banyak diwangon. Al-Baqarah sudah sampai ayat berapa kamu? Ayat kursi apa? Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ikraha fiddin apa? Sudah masuk itu belum? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Apa? Ayat 1 sampai 15. Oke, 1 Al-Baqarah ayat 1 sampai 15. Ryan kalau salah dibenarkan ya. Udah dapat uang harus tanggung jawab. Uangnya udah diterima ya? Oh ya. Ya dan nanti ya Ustadz yang benarkan. Simak. Al-Baqarah ayat 1 sampai 15. Ya konsentrasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa Bil bil akhirat. akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim. Wa ulaika humul muflihun. Innal Innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yaksibun. Udah cukup kelas. Tepuk tangan coba guys. Guys itu hafalannya berapa sih guys? Ya sebenarnya saya yakin sudah lancar kalau depan memang butuh konsentrasi ya. Udah berapa juz guys yang sudah dihafalkan? Juz 30 udah? 29 28 27 juz 1. Oh berarti 4 juz ya?
masuk ya nggak apa, memang bagusnya itu 3 juz akhir terus masuk ke juz 1, 2, 3 ya tadi ya. Bagusnya gitu, walaupun bebas sebenarnya. Nanti kita programnya 3 juz belakang 1 juz depan. Terima kasih Mbak Es, luar biasa. Semoga menjadi anak yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Ryan. Semoga yang lain juga saya yakin bisa ya. Saya yakin juga bisa ya. Ya terima kasih. Sudah beli membantu teman-temannya tuh. Jangan dimakan sendiri. Nanti kalau dimakan sendiri serakah namanya. Udah hiburan Bapak Ibu, jadi saya tuh nggak pernah kayak gini sih Bapak Ibu ya. Kalau kiroah saya ya dulu Pak Bu, kiroah saya senang sejak kecil, itu seperti Mas Rofi saya itu senang kiroah, lomba tingkat kabupaten, tingkat provinsi gitu ya, waktu kecil saya itu kiroah. Tapi kalau hafalan saya, kalau di desa dulu itu wadduha sudah cukup gitu ya. Jadi setelah kesini-sini saya lihat di TV kok anak sudah pada hafal juz 30. Saya terkesima, maka teman-teman dari PCM itu, ayo kita coba anak-anak kita harus lebih hebat daripada kita ya. Kita mendirikan MI, coba bagaimana? Alhamdulillah terwujud. Ya kalau sekolah selain MI program tahfiz kita targetnya 1 juz ya. Tapi kalau di MI kita targetkan minimal 3 juz. Nanti kalau adik-adik ingin melanjutkan lagi hafalan Quran ke sekolah atau pondok yang bisa membantu, di Majenang ada Darul atau di pondok lain silahkan di luar Majenang ya, bisa membantu hafalan adik-adik ya. Kalau yang pingin nggak mondok ya nggak apa-apa, yang penting sudah punya hafalan 3 juz sudah, nanti bisa sendiri karena ilmunya sudah dapat, feelnya sudah dapat, indahnya membaca Al-Quran sudah dapat. Kalau namanya orang sudah ketagihan membaca Al-Quran Bapak Ibu, sehari nggak baca Al-Quran itu rasanya ada sesuatu yang indah. Ini ciri-ciri orang yang baik ya Bapak Ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu ini hari ini termasuk orang yang terbaik di penilaian penduduk langit ya. Karena ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik manusia di permukaan bumi itu bukan Pak Camat, bukan Pak Bupati, bukan Pak Pengawas sekolah, bukan Kepala sekolah, bukan Pak Polisi, bukan Pak Dokter, bukan siapa-siapa, bukan. Yang terbaik adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Siapapun orangnya, itu di mata Allah, di mata penduduk langit. Nah, nanti derajat kita di akhirat akan diukur dari Al-Quran salah satunya. Berapa jauh hafalan Al-Quran, berapa jauh pemahaman Al-Quran, berapa jauh kecintaannya terhadap Al-Quran. Nanti di akhirat itu akan ditingkat-tingkatkan surganya yang berbeda-beda sesuai dengan hafalan kecintaannya terhadap Al-Quran. Maka kita rawat, kita jaga ya, semoga kita menjadi umat pilihan Allah. Kalau kita tidak mau belajar Al-Quran ya, ini ya Bu, kita harus memberi pembelajaran Al-Quran. Kalau Bapak Ibu nggak bisa memberi pelajaran, yang minimal support anaknya belajar Al-Quran. Jadi tidak ada sesuatu alasan kita jauh dari Al-Quran. Ustadz-ustadzah sudah pintar memberikan ilmu Al-Quran pada anak-anak. Anak-anak yang belum pintar belajar terus. Saya juga sedang belajar terus Bapak Ibu. Karena ilmu Al-Quran itu sangat luas, kita tidak ada apa-apanya. Yang kita miliki hanya sedikit sekali dengan Al-Quran, maka kita harus belajar terus. Saya dan Ustadz Adam, Bang Strofi menggali lagu-lagu Al-Quran ya, supaya Al-Quran itu enak didengar di mana. Saya kenalkan ya Bu ya, lagu-lagu Al-Quran supaya adik-adik juga tahu. Kalau adik-adik itu lagu Ros ya, adik-adik tadi lagu Ros. Ada lagu Hijaz. Ini ya, sambil dengarkan drama saya sambil menerima ini ya, menerima buka bersama. Ini luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu ya yang sudah bersedekah hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, keluarganya selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hari ini adalah hari majelis Al-Quran yang sangat dimuliakan oleh Allah. Kanan kiri kita, atas kita, depan kita, belakang kita ada para malaikat yang akan mengamini doa-doa kita. Oke, silakan dibagi, nggak apa-apa ya. Ibu-ibu sudah dibagi belum? Itu dibagi-bagi. Kurang berapa menit Pak Maskur? Pak Maskur, Pak Ustaz, maghribnya kurang berapa menit? 10 ya. Ya, saya 5 menit lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus selalu belajar Al-Quran karena Al-Quran itu memang sangat luas sekali. Kita juga belum ada apa-apanya. Yang penting ada rasa kita untuk berinvestasi terhadap Al-Quran. Waktu, tenaga, pikiran, harta kita gunakan untuk bersama-sama mencintai Al-Quran. Insya Allah, Allah senang melihat kita. Demikian Bapak Ibu, karena kelihatan sudah menjelang maghrib ya. Dari saya cukup sekian. Harapan saya mudah-mudahan adik-adik tetap semangat. Bapak Ibu juga sabar ya mensupport adik-adik ini. Insya Allah Bapak Ibu itu akan indah pada saatnya. Bapak Ibu akan mendapatkan limpahan berkah dari Allah yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf Bapak Ibu kalau ada kekurangan. Bila terbuka hidayah, nasrul minallah wa fathun qarib. Absyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.